Baru di SMK Negeri 3 Kota Sorong. Hari ini kegiatan kita adalah untuk mengenali lingkungan sekolah kita, yaitu SMK Negeri 3 Kota Sorong. Untuk mengetahui lingkungan kita lebih banyak, lebih jauh lagi, tonton videonya sampai habis, oke? Jadi di sini adalah parkiran, ya. Ini adalah tempat parkir motor-motor siswa-siswi SMK Negeri 3 Kota Sorong. Ya, parkirannya disengaja menggunakan atap karena untuk menghindari panas dengan hujan. Jadi ketika hujan motor tetap aman dan tidak basah. Jadi parkirannya bukan hanya bisa di sini, ya, bisa juga di sini kalau motor sudah penuh di sini, maka anak-anak biasanya parkir di sini. Dan jadi anak-anak, ini adalah lapangan bola kita yang biasa dipakai untuk berolahraga, biasanya dipakai untuk sepak bola, ya. Jadi bisa diperhatikan lapangan kita yang sangat luas. Oke, ikuti lagi. Oke, baik anak-anak, ini adalah tampak depan daripada kantor guru, ya, SMK Negeri 3 Kota Sorong. Dan kebetulan di sini ada salah satu guru, ya. Ya, oke, ini adalah salah satu guru di SMK Negeri 3 Kota Sorong. Bapak, dengan Bapak siapa? Bapak Jerry. Bapak Jerry. Oke, Pak, boleh diperkenalkan dulu Bapak di sini sebagai guru apa? Baik, saya di sini sebagai guru bimbingan konseling. Jurusan mesin otomotif dengan elektronik. Jadi kalau adik-adik ingin ada masalah, ingin konsultasi dengan guru PP, nanti bisa hubungi saya lewat wali kelas. Terima kasih. Oke, kita memasuki lobi daripada SMK Negeri 3 Kota Sorong. Jadi masa pandemi sekarang diwajibkan untuk cuci tangan dulu sebelum masuk di dalam, ya, di lokasi sekolahnya kita, supaya tetap menjaga bebas dari virus. Mari kita masuk. Jadi ini adalah lobi SMK Negeri 3 Kota Sorong. Kebetulan ada Pak Guru juga. Halo Pak. Halo. Selamat. Bisa dikenalkan dulu Pak. Bapak di sini sebagai apa? Iya, baik, terima kasih. Saya di sini sebagai tata usaha. Ya, oke. Untuk membantu kepala sekolah dalam tugas pekerjaan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Ayo ikut lagi. Oke, baik anak-anak, kita lanjutkan. Untuk berikutnya kita masuk memperkenalkan masing-masing jurusan dulu, ya. Tapi sebelum kita pergi ke jurusan masing-masing, di sini ada ruang Bapak Kepala Sekolah, di sana ada ruang lokasi Kepala Sekolah. Oke, kita sekarang ke jurusan belakang supaya saya perkenalkan satu persatu jurusannya. Oke. Oke, sebelum kita sampai di jurusan, kita mau masuk di jurusan otomotif, tapi di sebelah kanannya kita bisa kita lihat ini adalah lapangan basket yang biasa digunakan siswa-siswi ketika jam pelajaran olahraga.
ikutin terus. Oke anak-anak, kita sudah sampai di salah satu bengkel yang ada di SMK Negeri 3 Kota Sorong, yaitu bengkel jurusan otomotif. Mari silakan ikut. Jadi ini adalah bengkel dari otomotif khusus kendaraan ringan. Di sini juga sudah ada salah satu guru yang mengajar di otomotif. Bapak bisa diperkenalkan diri dulu. Dengan Bapak siapa? Ya, saya Hengki. Bapak Hengki, bisa diperkenalkan Pak, Bapak sebagai guru apa di sini dan mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang peralatan atau jurusan otomotif itu sendiri. Ya, nama saya Hengki. Saya guru otomotif. Salah satu guru otomotif yang ada di SMK 3, kami ada 8 orang. Di bengkel otomotif ini ada beberapa peralatan yang sudah tergolong dalam peralatan internasional, dan juga ada yang masih walaupun itu dia sudah lama diproduksi di sini, sudah lama. Nah, di bengkel otomotif itu semua siswa siapapun dia boleh masuk, dan kalau dalam pembelajaran tiap hari, tapi kalau dia mau latihan di sini juga silakan. Dengan demikian syaratnya cuma satu, harus siswa STM, harus jurusan otomotif, dan harus berpakaian lengkap untuk ada di bengkel, karena berisiko tinggi. Risikonya adalah bisa terjadi kecelakaan kalau dia tidak mempergunakan APD, alat pelindung diri yang lengkap. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Oh iya, untuk otomotif itu sendiri kan ada 2 jurusan ya Pak, ada alat beratnya. Bisa kita lihat bengkelnya Pak? Ya, kebetulan sekali sekarang ini ada ujian skill untuk anak alat berat. Ya. Dan mereka lagi ramai-ramai di bengkel. Silakan kalau mau ke bengkel alat berat. Oke ya, terima kasih Pak. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya lagi boleh kita masuk dulu untuk melihat-lihat isi dari bengkel kendaraan ringan. Oke, baik anak-anak, di sini ada siswa SMK Negeri 3 Kota Sorong yang sudah jadi alumni dan juga sudah bekerja ya. Boleh silakan dilihat dulu. Dan ada juga siswa satu. Oke. Dan ini yang sedang pakai baju praktek ini, dia masih statusnya masih anak sekolah, yang satunya sudah alumni ya. Boleh silakan ikut lagi. Oke, jadi anak-anak, inilah isi daripada bengkel kendaraan ringan ya untuk jurusan otomotif. Ini engine. Ya, Pak Guru mungkin bisa dijelaskan ini. Ini kebetulan nama saya my teacher Burhanuddin. Nah, kemudian kebetulan yang ada di depan kita adalah engine stand. Ini adalah salah satu merek mesin ini adalah Nissan. Kemudian ini adalah engine diesel. Nah, ini engine diesel ini adalah salah satu engine termasuk 4 tak. Inilah yang diperhatikan anak-anak, karena di jurusan untuk kendaraan ringan dia belajar engine diesel dengan engine bensin. Diesel itu adalah menggunakan bahan bakar solar, sedangkan bensin itulah menggunakan bahan bakar bensin. Nah, kemudian di belakang ini, Boleh ikut lagi. ini adalah ada salah satu blok silinder. Ini adalah salah satu blok silinder yang dari Fak. Nah, ini tujuannya blok silinder yang dari Fak dikirim ke sini adalah untuk di oversize. Nah, di oversize karena kebetulan kita ada alat untuk oversize blok silinder, ini alatnya.
oversize ini blok silinder bisa 0,25, bisa 0,50, bisa 0,75, bisa sampai 100. Kalau sampai 100 sudah tidak bisa lagi, maka dikembalikan standar, itulah yang dikatakan di shop. Oke. Nah, kemudian kita di sebelah kanan lagi, ini adalah salah satu mesin honing. Setelah selesai di quarter di sini, maka di honing ini adalah finishingnya di sini. Nah, kenapa di finishing di sini? Karena ini dihaluskan, di finishing dan harus diukur dengan menggunakan dial indikator. Tujuan daripada dial indikator ini untuk mengetahui posisi daripada lubang silinder yang di oversize itu. Nah, untuk mendapatkan ya ada tiga. Yang pertama di atas harus 0, di tengah harus 0, di bawah 0. Karena di dalam silinder itu apabila terjadi kehalusan ada tiga. Ada ketirusan, ada kehalusan, ada keovalan. Itulah yang diukur. Kalau diukur tidak memenuhi dengan standar, tidak spesifikasi, maka itulah yang dikatakan harus di oversize. Oh, oke. Jadi itu dulu ya Pak, bisa yang dijelaskan ya. Kita lanjut ke sebelah untuk lihat jurusan. Masih ada itu? Sebelahnya ya? Iya, masih ada. Masih lanjutannya ini ya? Iya. Oke, silakan. Ini ada mesin press. Ini mesin press ini adalah menggunakan sistem hidrolik. Sistem hidrolik ya? Iya, sistem hidrolik. Ini bisa di-press dengan untuk membuka linear silinder. Bisa juga membuka bearing daripada kendaraan. Nah, yang berhubungan dengan roda. Yang jelas tugasnya mesin press ini adalah membuka dan memasang kembali. Itu tujuan daripada mesin press. Itu adalah salah satu alat daripada khusus untuk kendaraan ringan. Oke. Masih ada yang mau dijelaskan Pak? Masih ada di sana. Oke, nanti untuk Di ruang pompa injeksi. di ruang sebelah nanti untuk lain kali ya. Iya. Oke. Makasih Pak. Salam corona dulu. Iya, salam corona. Thank Oke. you. Oke, kalau tadi kita sudah masuk di ruang bengkel otomotif kendaraan ringan, sekarang kita masuk di ruang bengkel otomotif alat berat. Ikuti. Permisi, selamat pagi. Jadi ini adalah ruangan alat berat khusus untuk otomotif ya. Di sini kebetulan mereka lagi mengadakan praktek. Kebetulan juga di sini ada Bapak Guru. Selamat pagi Pak. Salam corona. Oke, ini adalah salah satu guru di SMK Negeri 3 Kota Sorong yang sedang mengajar praktek di kelas alat berat. Bapak boleh silakan dulu dijelaskan sedikit tentang alat berat dan sekarang ini lagi kegiatannya apa? Ya, pada prinsipnya bahwa jurusan alat berat yang ada di STM sama dengan jurusan yang lain. Cuman karena jurusan alat berat ini dia kerjasama langsung dengan Trakindo, sehingga dia termasuk dalam kelas industri kalau kita bilang. Nah, biasanya itu adalah ketika anak-anak harus turun magang atau turun TSG, mereka lebih dulu harus lulus ujian skill yang ada 24 skill. Nah, untuk ujian skill itu masing-masing orang, sehingga lebih dulu ada training tentang kelengkapan apa yang mau diujikan. Nah, itu sebenarnya ya kelebihan daripada alat berat. Karena dengan demikian yang uji langsung itu adalah orang Trakindo, dan kebanyakan adalah ketika mereka tamat itu sudah langsung dipakai oleh Trakindo sendiri. Nah, itu perbedaan antara dengan jurusan lain. Nah, berbahagialah kalau mau masuk otomotif alat berat itu tidak langsung masuk, tapi itu melewati beberapa jalur tes yang diadakan oleh Trakindo. Prinsipnya adalah kalau punya keinginan, punya kemampuan, ya pasti
ada di alat berat. Jadi anak-anak yang masuk di alat berat ini sendiri berarti itu ada tesnya ya Pak, tes khusus ya? Pertama ada tes teorinya, matematik, bahasa Inggris, dan pengenalan peralatan. Yang kedua itu adalah tes bongkar pasang sederhana yang dilakukan di Trakindo langsung, dan yang membuat tes itu adalah orang Trakindo, bukan kita, dan juga orang Trakindo cabang dari Makassar. Dari tadi ada yang menarik perhatian di belakang Pak, bisa dijelaskan itu yang di belakang itu kira-kira alat apa atau kendaraan apa supaya nanti anak-anak yang siswa baru yang mau masuk di otomotif bisa punya pemikiran yang lebih ini, oh saya mau masuk kendaraan ringan atau saya mau masuk alat berat, itu bisa dijelaskan Pak? Menarik sekali. Yang di belakang adalah salah satu alat berat yang punya STM yang merupakan pemberian daripada Trakindo. Ada dua sebenarnya, yang satu ini dan yang satu adalah genset, dan itu biasa dipakai bongkar langsung oleh anak-anak dan divalidasi langsung oleh orang Trakindo untuk ada dalam jajaran Trakindo. Nah, karena anak alat berat kalau lulus skill berarti dia sudah harus bisa memahami tentang genset dan juga tentang alat berat itu sendiri. Oh, jadi ini inventaris sekolah ya Pak? Iya, ini sekolah punya ya. Oke, saya kira mungkin itu yang bisa saya gali informasi untuk jurusan otomotif ini Pak. Terima kasih untuk waktunya. Sampai ketemu di waktu ketika nanti pandemi sudah berlalu. Oke, kalau mau lihat silakan. Kebetulan ada anak juga dan harus pakai APD sebenarnya. Iya. Cuman bapak ibu datang tidak pakai APD, jadi terang dipersilakan karena ada ini. Batas ada ya? batasan. Ada batas untuk pakaian safety ya? Iya, yang tidak iya. bisa. Oke, terima kasih Pak untuk waktunya. Kalau tadi kita sudah masuk di bengkel otomotif jurusan kendaraan ringan dan alat berat, sekarang kita akan menuju ke bengkel mesin. Tapi sebelum kita sampai di bengkel mesin, anak-anak di sini di sebelah kanannya saya, ini adalah ruangan lab fisika. Ya, jadi anak-anak ketika kamu belajar fisika maka akan belajar di dalam lab. Jadi di dalam lab ini peralatannya lengkap. Kebetulan karena sekarang lagi libur, jadi ruangannya tidak bisa kita lihat dan ruangannya masih terkunci. Ayo ikuti terus. Dan kebetulan di sebelah lab fisika tadi ada ruang lab kimia. Sama, isinya sama, bahan-bahan praktek dan yang pasti isinya lengkap. Jadi kalau mau belajar pelajaran kimia, praktek kimia akan masuk langsung di lab. Ayo ikut terus. Oke, kita sudah memasuki kawasan jurusan mesin. Bisa dilihat mungkin dari sekitar, ya sekilas kita sudah bisa melihat mesin-mesin yang ada di dalam bengkelnya. Jadi ini adalah lokasi daripada jurusan mesin, mesin las dan mesin bubur. Oke, kita sudah ada di depan bengkel mesin. Kita mari lihat isinya. Oke, jadi anak-anak ini adalah bengkel mesin. Bisa dilihat peralatannya lengkap ya. Ada mesin-mesin besar yang ada di sini yang biasa dipakai untuk praktek oleh siswa-siswi ketika jam produktif. Di dalam sini banyak sekali mesin dan ada juga yang siswa yang sedang praktek ya. Untuk permisi, selamat siang Bapak
adalah Pak Yayan, guru di SMK Negeri 3 Kota Sorong, guru mesin. Pak, boleh dijelaskan sedikit tentang mesin yang ada di sini? Mungkin ini mesin apa, atau ini anak ini sedang praktek apa? Kita di sini pengaktifan untuk anak praktek mesin bubut, sedang pelatihan untuk pemahaman pemrograman mesin bubut tersendiri. Jadi kita di sini prakteknya perorangan karena keadaan lagi posisi COVID, jadi kita panggil per siswa. Oke, jadi prakteknya per siswa ya Pak, karena kondisi pandemi sekarang ya. Tapi ketika melakukan praktek begini tidak ada pakaian safety-nya Pak. Ini kan bahaya sekali ya. Seperti ada. Cuma ini lagi pembersihan. Oh, kalau untuk pembersihannya sendiri aman tanpa safety-nya. Oke. Ini alatnya sama, kalau yang alat besar di sana Pak itu sama aja ya? Sama saja hanya. Untuk rice ada mesin grinding ada. Jadi sementara ya kita pengaktifan seperti begini dulu untuk program. Oke, terima kasih untuk waktunya ya Pak. Nanti kita akan jelaskan lagi untuk di ruangan sebelah itu nggak ada ya? Untuk teknik pengelasan. Teknik pengelasan, tapi ruangannya lagi ditutup ya? Kita juga mau lihat Oke, ini adalah teknik pengelasan ya? teknik pemesinan. Oh ya, teknik pemesinan. Kita akan masuk di bagian teknik pengelasan. Jadi anak-anak sebelum masuk di ruangan untuk tetap menjaga kesehatan ya. Di sini ada tempat pencucian tangan. Ini adalah hasil karya daripada siswa SMK Negeri 3 Kota Sorong, bagian jurusan teknik pengelasan. Ini juga adalah salah satu bengkel daripada jurusan mesin, khususnya untuk teknik pengelasan. Boleh silakan diikuti terus. Ini ada trafo untuk pengolahan argon Ini ya, atau yang besar ini ya. ya, Trafo. trafolas Trafolas. untuk stick atau biasa dibilang argon. Ya. Ada trafolas untuk micmac yang menggunakan asetilin. Ada trafolas listrik dengan menggunakan diode elektroda. Dan kita masih berjalan ada pengolahan gas sama gas. Kita pakai anak praktek. Ini prakteknya untuk ruang lingkup trafolas listrik. Kalau ini sistem oksigen, pengelasan oksigen atau CO2. Oke, jadi anak-anak baik, itu tadi sedikit penjelasan dari Pak Guru untuk bagian-bagian mesin dan manfaatnya, dimanfaatkan untuk apa dan untuk jurusan apa. Ya, kalau yang di dalam ini kira-kira apa Pak? Trafolas untuk listrik. Oh, trafolas untuk listrik. Ini untuk tetap keamanan ya, supaya tetap aman siswa-siswinya. Oke Pak, saya kira itu yang perlu saya ketahui. Terima kasih untuk waktunya. Salam corona. Salam corona. Oke anak-anak, kalau tadi kita sudah jalan-jalan di jurusan mesin, ya sekarang kita akan jalan-jalan lagi ke jurusan bangunan, ya teknik gambar. Sebelum kita sampai di ruang jurusannya, bisa dilihat di sebelah kanannya saya ini adalah ruang gambar untuk jurusan bangunan itu sendiri. Kebetulan pintunya lagi dikunci ya, jadi kita nggak bisa lihat isinya. Oke, silakan ikutin lagi. Kita sudah memasuki kawasan jurusan daripada bangunan. Kita akan pantau atau kita lihat ya, apakah ada orang yang bisa kita wawancarai. Adalah jurusan
jurusan bangunan, jadi kamu siswa baru SMK Negeri 3. Kalau kamu masuk di jurusan bangunan, nanti kantor jurusannya di sini. Kita masuk dulu. Permisi. Ya. Ini adalah kantor jurusan bangunan dan kebetulan di sini ada juga ibu guru yang mengajar di bangunan, Bu ya. Salam corona dulu. Salam corona. Oke, Bu. Dengan ibu siapa tolong dijelaskan dulu supaya nanti anak-anak bisa kenal dan di sini ngajarnya apa. Oh iya. Nama saya Jenny. Saya di sini ngajar produktif bangunan. Apa lagi ya? Kira-kira jurusan untuk bangunan ini sendiri bengkelnya terbuka atau enggak, Bu? Oh, kalau bengkel sendiri Karena libur mungkin tutup ya? karena libur tutup. Oke, mungkin karena libur jadi kita tidak bisa lihat isinya. Kita hanya bisa lihat kantor jurusannya saja. Jadi kondisi kantor jurusannya untuk jurusan bangun itu sendiri seperti ini. Jadi anak-anak nanti yang siswa baru, ya siswa baru ini adalah kantor jurusan kamu jika kamu masuk di jurusan bangunan. Keadaannya memang berantakan karena memang sekarang ini kondisinya masih libur ya. Jadi tidak ada yang setiap hari standby untuk bersih-bersih. Oke, terima kasih Bu Jenny. Sama-sama, terima kasih. Salam corona lagi. Salam corona. Oke. Terima kasih, semangat. Oke anak-anak, baik, kalau tadi kita sudah ada dari jurusan bangunan, kita akan menuju jurusan listrik ya, ikuti terus. Di sini menarik anak-anak, sebenarnya kalau ini ya di sebelah kirinya saya, kalau kelihatan tampak atas ini tulisan, sebenarnya itu tulisannya listrik dengan ada logo listriknya, tapi karena hanya sekilas kita lihat seperti ini tuh hanya jadi kelihatannya seperti bunga yang ditanam seperti biasa aja tanpa ada hurufnya ya. Sebenarnya itu kalau kelihatan tampak atasnya itu adalah tulisannya listrik dengan lambang listriknya sendiri. Nah, di sini ada lagi tempat cuci tangan. Jadi kalau misalkan nanti masuk sekolah, anak-anak diwajibkan tetap untuk cuci tangan untuk tetap menjaga kesehatan selama pembelajaran. Sebelah kanannya saya itu adalah ruangan kelas. Nanti kita akan masuk di ruangan kelasnya ya. Sekarang kita ke jurusan listrik dulu, oke? Ya, menariknya di setiap lorong itu ya, pintu masuk tetap ada tempat cuci tangan, bisa dilihat. Kemudian juga di sebelah sana itu ada cuci tangan ya. Sekarang kita masuk di daerah atau lokasi jurusan listrik. Tapi sebenarnya di sini bukan hanya jurusan listrik saja. Di sebelah kirinya saya ini kantor jurusan listrik dan di sebelah kanannya saya ini adalah kantor jurusan elektro. Kebetulan karena masa libur jadi ruangannya tertutup, tapi kita bisa lihat dulu sampai ke belakang. Kita akan intip dari jendelanya aja ya. Jadi ruangannya memang dikunci karena memang kita sekarang ini sedang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Jadi kita tidak bisa lihat isi daripada bengkel jurusan di listrik. Mungkin bisa dilihat dari sini sedikit isi daripada bengkelnya. Jadi di dalam situ ada ya alat praktek untuk jurusan listrik. Saya tidak bisa menjelaskan itu apa, tapi yang pasti kamu anak-anak SMK Negeri 3 Sorong, siswa baru, jika kamu masuk di jurusan listrik, maka nanti alat prakteknya adalah seperti yang ada di dalam itu. Oke, kita ke ruangan sebelah, kita perhatikan untuk jurusan elektro. Kita lihat untuk bengkel elektro. Kebetulan di dalamnya masih kelihatan berantakan ya karena belum ada yang merapikan. Jadi
Oke, ini dia. Mungkin bisa dilihat untuk ruang kelasnya jika prakteknya jurusan elektro. Ruang teorinya adalah ini. Dan untuk ruang prakteknya sendiri ada di dalam sini, tapi kita tidak bisa lihat karena tertutup, dan kebetulan jendelanya itu sendiri itu ditutup dengan gorden. Oke, di sini mungkin bisa dilihat di sana ada beberapa contoh alat praktek yang digunakan siswa kita jurusan elektro. Oke, kalau kita tadi sudah di jurusan listrik dengan jurusan elektro, ini adalah tampak ruangan kelas, ya. Jadi ruang kelasnya itu bangunannya di sini sangat unik, bisa dilihat sendiri, ya. Ini kebetulan ada ruang kelas yang terbuka, kondisinya seperti ini, ya. Ada isinya ya seperti biasa, ada kursi, ada meja. Kursi guru dengan meja guru dengan papan tulis, lengkap dengan perlengkapan kelasnya. Tadi kita sudah menjelaskan beberapa ruangan kelas. Di sini ada ruang perpustakaannya kita, ya. Kebetulan ruang perpustakaannya juga sedang dikunci karena libur, tapi di dalam perpustakaannya kita itu ada banyak sekali buku, ya, yang bermanfaat, yang bisa dimanfaatkan untuk siswa-siswi untuk memenuhi kebutuhan jika ketika pembelajaran tertentu ada tugas yang membutuhkan buku dari perpustakaan, boleh langsung masuk di dalam perpustakaan untuk pinjam bukunya. Oke? Oke, menariknya anak-anak, di setiap sudut ruang kelas itu ada tempat pencuci tangan lagi, ya. Dan bisa diperhatikan di sebelah kanannya saya, ya, di sebelah kanannya saya itu adalah ruang SAS ataupun yang dikenal dengan ruang komputer. Jadi ini lab komputer yang akan digunakan anak-anak ketika praktek, ya, atau juga digunakan sebagai tempat untuk ujian, baik itu ujian sekolah maupun ujian nasional. Karena SMK Negeri 3 Kota Sorong itu sendiri sudah melakukan ujian nasional itu berbasis komputer, ya. Kita adalah satu-satunya sekolah yang melakukan ujian nasional berbasis komputer pertama di Kota Sorong. Kebetulan ruangannya juga masih dikunci, jadi kita tidak bisa lihat isinya. Oke, kita lanjut ke ruang sebelah, ya. Kita ada koperasi, ya, Koperasi Tunas Harapan STM Negeri Sorong. Jadi di sini koperasi di sini itu kalau kamu misalkan ada kebutuhan bajumu robek bisa beli di koperasi, atau mungkin celanamu robek bisa beli di koperasi. Lambang sekolahmu misalkan hilang itu bisa beli di koperasi. Di sebelahnya ada ruang OSIS, ya. Kebetulan ruang OSISnya berhubung karena libur jadi sedikit berantakan. Ya, lagi dan lagi kita disuguhi dengan tempat pencucian tangan, ya, karena kita harus tetap bersih, karena kita tidak tahu tadi kita sudah pegang apa. Jadi kita setiap masuk dalam ruangan itu kita harus cuci tangan.
Dan di sini ini adalah ruangan kantor guru, ya, bisa dilihat, silakan masuk. Jadi ini adalah penampakan kantor guru, guru-guru SMK Negeri 3 Kota Sorong, semuanya duduknya di sini khusus untuk guru umum. Kalau guru-guru produktif atau guru-guru jurusan, mereka biasanya duduk di belakang karena mereka sendiri punya kantor jurusannya masing-masing. Jadi di sini di meja-meja setiap guru itu ada banyak sekali tumpukan buku karena memang sebelum libur tugas anak-anak itu dikumpul dan buku-buku paket itu dikumpul supaya ketika nanti masuk lagi anak-anak bisa dibagikan kembali bukunya. Buat anak-anak SMK Negeri 3 Kota Sorong yang baru, ketika kamu akan mencari wali kelasmu, jika kamu punya keperluan dengan wali kelasmu, maka kamu akan datang ke kantor guru. Disinilah tempatnya untuk mencari gurumu. Tempat yang lebih gampang untuk mencari guru wali kelas itu adalah di kantor guru. Dan di sini ruangan ini kebetulan dikunci. Ini adalah ruangan kantor BK. Jadi bagi anak-anak yang bermasalah, yang bikin kekacauan, maka akan dipanggil dan diinterogasi di dalam ruangan ini untuk menyelesaikan masalah. Di sebelah sini ini adalah ruang OP, ya, ada kebutuhan-kebutuhan jika misalkan mau ujian, kartu ujiannya nanti akan diambil dari sini, atau anak-anak yang baru lulus sekolah mau ambil ijazah, ambil di sini. Oke, anak-anak yang dari rumah tidak sempat sarapan, jangan khawatir karena kita sendiri ada kantinnya, ya. Ini adalah lokasi kantinnya kita. Di sini sudah ada disediakan meja-meja, ya, untuk anak-anak makan, dan ada kursinya, tapi sementara kursinya sedang disimpan karena untuk dipelihara supaya jangan rusak karena sekarang kan lagi libur. Jadi ini adalah kantinnya kita, kebetulan juga ditutup, ya. Bisa dilihat mungkin kantinnya banyak jajanan yang akan disuguhi di kantin ini. Ada jika kamu lupa sarapan, di sini juga disediakan, ya. Oke, anak-anak, ini adalah ruangan ruang AD atau ruang aula yang dimiliki SMK Negeri 3 Kota Sorong. Aula sementara di dalamnya kita tidak bisa lihat karena memang semuanya ruangan-ruangan kebanyakannya dikunci berhubung karena libur, jadi semua ruangan itu dikunci. Ini adalah ruangan khusus untuk jurusan TKJ, ya. Ini adalah ruang kelasnya. Di sebelah sana ada ruang prakteknya, di sebelah sana ada ruangan jurusannya, dan kebetulan lagi dan lagi ruangan semuanya terkunci dikarenakan libur, jadi kita tidak bisa melihat isi daripada bengkel yang ada di jurusan masing-masing, kecuali tadi yang kita sudah lihat otomotif dengan mesin, ya. Untuk jurusan lain kita tidak bisa lihat karena memang kebetulan semuanya sedang dikunci ruangannya. Ruangan bengkel, ruangan TKJ, ya. Untuk TKJ itu sendiri ada dua jurusan, ada dua kelas nanti. Kelas pertama itu teknik komputer dan jaringan, dan yang kedua itu ada kelas khususnya yaitu kelas Aksio. Bagi anak-anak yang berminat untuk masuk di Aksio, maka persiapkan dirimu untuk dites, karena untuk masuk di jurusan Aksio itu sendiri bukan sembarangan siswa. Yang bisa masuk di jurusan Aksio itu sendiri adalah siswa-siswi yang sudah dites dan dinyatakan lulus untuk masuk di Aksio itu sendiri. Baik
Baik anak-anak, itu tadi yang bisa saya jelaskan tentang lingkungan SMK Negeri 3 Kota Sorong, baik itu dari setiap bengkel jurusan masing-masing dan beberapa kelas yang sudah kita tunjukkan, dan kemudian ada beberapa ruangan-ruangan yang khusus seperti ruang SAS tadi, ada ruang lab fisika dan kimianya, ada juga ruang khusus untuk menggambar di jurusan bangunan ya. SMK negeri kita sendiri itu sangat luas, jadi kalau bahasa gaulnya atau bahasa anak-anak STM ya, mereka bilang kok datang sendiri ke STM berarti kok hilang, karena saking luasnya SMK STM ini sendiri. Kita datang ke sekolah ini untuk pertama sekali, kita tahu jalan masuk tapi kita tidak tahu jalan keluarnya, jadi mereka biasa bilang kok datang sendiri berarti kok hilang. Oke, sampai demikian yang bisa saya jelaskan tentang SMK Negeri 3 Kota Sorong. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai bertemu ketika pandemi sudah berlalu.